Bapak Ibu yang kami hormati, sambil menikmati snack hidangan yang sudah dibagi, kita mulai acara ramah tamah pada malam hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Ketua PGRI Kota Semarang yang dalam malam hari ini diwakili oleh Bapak Dr. Erwan Rahmat SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Muhammad Dimyati SAG. Yang saya hormati Ibu Korsapel Kecamatan Candi Sari. Yang saya hormati Ibu Ketua K3S Satuan Pendidikan Kecamatan Candi Sari. Yang saya hormati Ketua PGRI Cabang Candi Sari. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 5 dan SMP Negeri 8 atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah Negeri maupun swasta se-Kecamatan Candi Sari. Yang saya hormati Ketua KKG PAI Kecamatan Candi Sari. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan Tenaga Kependidikan se-Kecamatan Candi Sari, serta kakak-kakak andalan Kuaran Candi Sari yang saya hormati pula. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita selalu haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya pada kesempatan malam hari ini, Jumat 13 Maret 2026, kita bisa duduk bersama di SD Candi 01 dalam rangka kegiatan Tarawih Keliling Ramadan 1447 Hijriah Keluarga Besar PGRI Cabang Candi Sari. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita selalu memperoleh syafaatnya di hari akhir nanti. Untuk berikutnya kami haturkan syukur rawuh kepada segenap Bapak Ibu pengurus PGRI Kota Semarang serta Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang pada kesempatan malam hari ini berkenan hadir untuk memenuhi undangan kegiatan Tarawih Keliling Ramadan 1447 Hijriah Keluarga Besar PGRI Cabang Candi Sari. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan di sini saya akan menyampaikan beberapa rangkaian acara yang akan berlangsung pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan Ketua PGRI Cabang Candi Sari. Yang ketiga, sambutan Ketua PGRI Kota Semarang. Yang keempat, Mauidhah Hasanah. Yang kelima, doa, dan terakhir penutup. Baik Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, marilah kita buka acara ramah tamah Keluarga Besar PGRI Cabang Candi Sari Semarang dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu sambutan Ketua PGRI
Cabang Candi Sari Semarang. Kepada beliau Bapak Sutikno SPD kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua PGRI Kota Semarang yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Erwan Rahmat SPD MPD selaku sekretaris beserta jajaran pengurus. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji MD Dimyati Sarjana Agama. Yang kami hormati Koordinator Satuan Pendidikan Kecamatan Candisari Ibu Dr. Anda Beni Titi Lestari MPD. Yang kami hormati segenap anggota PGRI di Kecamatan Candisari yang terdiri dari Kepala Sekolah SMP, Kepala Sekolah SD, Bapak Ibu Guru beserta tenaga pendidikan yang berbahagia. Yang pertama dan utama mari kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala biqouli alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam semoga tersanjungkan kepada suatu hasanah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqouli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang berbahagia, kami sampaikan selamat datang sugeng rawuh di PGRI cabang Candisari yang pada kesempatan malam hari ini mendapatkan giliran tarawih keliling PGRI Kota Semarang bertempat di cabang Candisari, dan ini adalah putaran yang terakhir. Alhamdulillah kita mendapatkan giliran di 10 hari yang terakhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Kegiatan ini tentunya bertujuan untuk menjalin silaturahmi sekaligus memperkuat kebersamaan kita di PGRI Kota Semarang, khususnya di cabang Candisari. Kami di cabang Candisari berkolaborasi antara PGRI, kemudian K3S, kemudian Kuaran beserta KKGPAI di bawah bimbingan Ibu Koordinator Satuan Pendidikan Kecamatan Sari merangkai kegiatan bulan Ramadan ini dengan kegiatan bimbingan rohani, kemudian mengadakan khotmil Quran. Alhamdulillah ini yang di PAI itu khatam 2 kali, kemudian di pengurus PGRI khatam 1 kali, sehingga 3 kali khatam. Luar biasa, alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan serangkaian kegiatan ini memberikan manfaat bagi kita semuanya, khususnya di bulan Ramadan ini. Kami selaku tuan rumah apabila di dalam menerima kehadiran Bapak Ibu semuanya banyak kekurangan dari segi pupuk, lungguh maupun subuh, kami hanya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf sekurang-kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sutikno SPD yang sudah memberikan sambutan pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, untuk menyegarkan suasana pada malam hari ini ada 2 buah pantun sebagai ucapan terima kasih kepada Bapak Sutikno. Minum aqua ditemani roti, duduk santai di malam hari. Terima kasih Bapak Sutikno, kami haturkan setulus hati atas sambutan hangat penuh inspirasi. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua PGRI Kota Semarang yang dalam hal ini akan diwakili oleh beliau yang terhormat Bapak Dr. Erwan Rahmat SPD MPD. Kepada Bapak Dr. Erwan Rahmat SPD MPD kami silakan.
Izin berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Sabtu pergi ke Hongkong, naik becak pereknya Bekong, biar tua biar lampung asal bisa bergoyang-goyang Hongkong. Burung merpati, burung kenari, terbang sangat tinggi, gajah tidak bisa terbang. Jadi diteruskan sendiri oleh Bapak dan Ibu semua. Kalau berpantun itu saya tidak ahlinya berpantun. Yang saya hormati Bu Korsatpen Semarang Raya, karena Korsatpennya tidak hanya di Candi, saya menyebutnya seluruh kota Semarang itu Korsatpennya Semarang Raya. Jadi kemana-mana itu Bu ini ada. Ketua PGRI cabang Candi, juga K3S, kemudian juga Kapuaran, pokoknya jabatan-jabatan di tingkat kecamatan cukup banyak yang hadir. Ada para kepala sekolah, baik SD, SMP, kalau SMA, kalau Candi tidak ada ya, SMA negeri tidak ada. Kemudian juga pengurus PGRI hadir di sini, Pak Sutikno, sama-sama Sutikno. Kemarin ada berita Pak Sutikno meninggal, bingung yang meninggal siapa begitu. Ya. Namanya sama, ya. Pak Tikno juga hadir, Pak Wakil Sekretaris Pak Keswoyo, Pak Bambang, Pak Satonggo, Pak Yuwono. Yang saya hormati Pak Kiai Haji Dimyati, Sarjana Agama, serta Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebut satu persatu, karena kalau saya sebut dari sisi kiri sampai kanan isinya hanya menyambut Ibu dan Bapak semuanya. Tapi saya hadir di sini senang sekali Ibu Bapak. Maka mari kita bersama-sama senantiasa mengucap syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang sudah memberikan kenikmatan kepada kita. Semoga yang hadir di malam ini, malam tarling terakhir keluarga besar PGRI, itu semuanya diberi rezeki yang banyak, diberi kesehatan, yang punya hutang segera dilunasi oleh Allah. Biasanya ini kalau masalah hutang mesti cepat. Saya hanya mengingatkan beberapa hal Ibu dan Bapak terkait dengan pelayanan guru terhadap siswa. Kalau terjadi perselingkuhan asal kedua belah pihak tidak mengakui, itu biasanya beres. Kamu selingkuh enggak? Tidak, Pak. Ya sudah, beres. Tapi kalau terjadi kasus pelecehan seksual yang terjadi pada anak, itu sangat susah itu. Apalagi pelecehan seksualnya kepada anak. Ya. Bapak Ibu pasti ditanya, kamu melaksanakan pelecehan apa tidak? Tidak, Pak. Lah anaknya tidak bisa dibohongi, Ibu Bapak. Psikis anak tidak akan bisa dibohongi. Pasti anak akan mengalami traumatik. Makanya hati-hati Bapak, para guru apa saja, termasuk guru ngaji, ya, guru agama, ya, apalagi guru olahraga. Wah, itu berat sekali Bapak. Guru olahraga itu kadang tidak punya pemikiran untuk melakukan pelecehan seksual. Tapi karena proses pembelajaran ngajari rol depan, rol belakang, akhirnya memegang pantat lawan jenis, lapor sama bapaknya, Pak, tadi adik bisa rol depan, rol belakang. Teman-teman adik tidak ada yang bisa, hanya adik saja. Wah, senang. Nah terus siapa yang membantu? Pak Guru. Adik dipegang pantatnya, diguling lagi sana, lagi pegang. Teman
orang tua nggak ada yang berani, yang dipegang adik saja, orang tua langsung lapor terkait dengan pelecehan seksual. Dan ini terjadi di berbagai tempat yang ada di Kota Semarang itu, Pak. Kalau mau meneliti satu persatu itu pasti ada. Maka perlu diingatkan para kepala di satuan pendidikan terkait hal seperti ini. Ya. Kalau terkait perselingkuhan itu gampang, begitu ditanya tidak ya sudah, karena tidak ada bukti. Tapi saya punya pengalaman Ibu Bapak dalam menangani perselingkuhan itu, di tangan saya tidak ada yang namanya tidak tertangkap, Ibu Bapak. Pasti tertangkap, ya, karena bukan pernah selingkuh gitu ya, Bapak. Jadi bagaimana cara mereka itu langsung berkata sendiri. Dan Ibu Bapak, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terkait dengan perjuangan PGRI, Ibu Bapak, yang masih hangat itu terkait dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang akan digabung juga dengan Undang-Undang Guru dan Dosen. Pokoknya PGRI tetap tidak boleh klausul kata-kata terkait dengan sertifikasi pendidik itu sampai hilang. Wong ada kata-kata satu kali gaji saja dulu-dulu keluarnya tidak begitu lancar, apalagi klausul kata-kata itu dihilangkan. Ini tetap dipertahankan. Bahkan kalau perlu jangan menulis satu kali gaji, ada kata-kata minimal satu kali, sehingga kalau Pak Presiden itu sewaktu-waktu mau menaikkan tidak terganjal oleh undang-undang. Nah, Pak Presiden itu kan mau menaikkan, begitu buka undang-undangnya satu kali gaji sudah. Tapi kalau minimal satu kali gaji itu bisa 1,5 gaji atau 1/4 gaji, mau menaikkan tambahan sekian juta itu masih belum. Itu yang menjadi perjuangan. Yang kedua adalah terkait dengan status jabatan fungsional Bapak Ibu guru swasta. Saat ini guru-guru swasta tidak diakui jabatan fungsional. Yang diakui baru guru negeri. Iya atau tidak? Padahal Bapak Ibu guru yang ada di swasta itu juga perlu jabatan fungsional 3A, 3B, 3C, 3D. Negara itu sebetulnya sudah mengakomodir lewat impasi, tapi akhirnya berhenti. Karena apa? Terus pokoknya kalau guru swasta sertifikasi ya sudah 2 juta. Lumayan dinaikkan oleh Pak Presiden dari 1,5 menjadi 2 juta. Tapi kalau punya jabatan fungsional, kira-kira gajinya bagaimana ini? Menyesuaikan. Nah, ini sedang kami dorong. Dan ini belum ada di PGRI lain yang berpikir seperti itu. Kemarin di Komisi 10 kita pun juga menyampaikan seperti itu. Ya, kebetulan saya ditugasi oleh Pak Ketua untuk menyampaikan perjuangan-perjuangan itu. Kemarin saat bertemu dengan DPD, Bapak Ketua sendiri yaitu Profesor Dr. Nur Khairi SPD MT MPD yang menyuarakan. Kenapa kalau dosen swasta diakui bahkan sampai gelar profesor diakui, sedangkan kalau guru swasta tidak diakui? Itu kan Bang Cinde, Bang Cian. Padahal pemerintah yang juga tidak yang membayar di yayasan. Ini mana ada guru swasta? Setuju tidak, Pak? Nah, ini kita sedang memperjuangkan, Bapak. Jadi perjuangan PGRI itu tidak hanya guru negeri saja. Guru swasta pun kami terus kami lakukan. Masih ingat Ibu Bapak PNM itu kami di Jakarta itu, saat itu saya masih sebagai sekretaris dinas pendidikan. Kaki kanan saya di dinas pendidikan, kaki kiri saya ada di PGRI. Saya mau menyuarakan di kementerian itu, tolong PNM itu dihapus. Kalau toh ada itu bukan merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu. Mengapa?
bila PNM itu terus berlanjut itu menyebabkan disharmonisasi keluarga. Lah kok tidak? Lah upaya ulang malah ngisi PNM. Yang memerintahkan siapa? Sekretaris dinasnya. Ya jelas saya itu Bapak. Begitu lihat peringkatnya Kota Semarang berada di paling bawah, ya saya dioyak Bapak Ibu guru. Tapi pada satu sisi saya pun juga berjuang bagaimana PNM itu tidak menjadikan beban bagi Bapak Ibu guru. PNM itu kan upskill, peningkatan kualitas Bapak Ibu guru. Memang isinya bagus Ibu Bapak PNM, ya PNM itu bagus sekali. Tetapi kalau itu menjadi sebuah beban kemudian diperingkat, waduh lah itu yang menjadi pusing Ibu Bapak. Maka buahnya itu SD supaya suruh mengisi, tidak mengajar tetapi mengisi Bapak. Ya atau tidak Bapak? Malam hari saya nonton Zoom. Istri saya itu sana, Dek Nabawi, muan Mas, Zoom. Waduh, ini kan bojone ra diurusi. Anak tidak diurusi. Itu kami suarakan juga. Termasuk kajian-kajian saat saya jadi sekretaris dinas pendidikan, kami tidak bungkam itu, kami terus menyuarakan. Kami membuat kajian terkait dengan libur guru, libur siswa, libur guru. Belum bisa memperjuangkan libur siswa, ya libur kepala sekolah. Kalau kepala sekolah libur, repot itu Bapak. Layanan masyarakat siapa yang tanda tangan itu kan bingung sendiri mau cari siapa gitu. Ini itu kami buat. Jadi kami tidak diam di dalam menyampaikan kepada pimpinan tertinggi yang ada di pemerintah Kota Semarang. Dan alhamdulillah pimpinan daerah yang ada di pemerintah Kota Semarang ini, Ibu Wali Kota maupun Wakil Wali Kota ini kondusif. Apa yang menjadi keinginan PGRI itu insya Allah dipenuhi oleh Bu Wali Kota. Contohnya penggunaan seragam. Mas, masalah seragam mendadak dilapor ke aku, tak izin. Lah, kami takut toh Bu, karena di situ ada SE Sekda. Walaupun SE Sekda itu sebetulnya yang merancang membuat itu adalah bagian saya di bagian organisasi. Karena di organisasi itu terkait penggunaan seragam itu adalah di bagian saya. Begitu saya pindah dari Sekdin, saya pindah di organisasi mengurusi itu. Nah kemarin begitu muncul aturan dari BKN ada seragam yang baru, lalu BKN dengan undang-undang peraturan pemerintah lebih tinggi peraturan pemerintah ya harus manut peraturan pemerintah. Yang BKN-nya ditinggalkan, ya masih tetap berpegangan pada peraturan kementerian itu ya. Ini Ibu Bapak, jadi perjuangan itu tetap kita lakukan Ibu Bapak. Jadi PGRI tidak diam begitu saja ya. Termasuk hal-hal yang dulu penelitian tindakan kelas, guru disuruh melakukan penelitian, di tupoksinya itu tidak ada, sehingga terhambatnya jabatan Bapak Ibu guru hanya ada di penelitian. Begitu mau 3D ke 4A mentok Ibu Bapak. Tapi sekarang gelinjir 4C itu sudah banyak di mana-mana. Karena punya sisa angka kredit yang cukup luar biasa, sehingga otomatis akan naik dengan sesuai seiring waktunya. Kebetulan saya dulu tim PAK Kota Semarang bersama Pak Nanang, Kepala SMP 5 Semarang yang hari ini hadir. Tambah ganteng Pak kalau hadir di PGRI Pak Nanang. Jadi bisa bertemu dengan saya besok. Ini Ibu Bapak perjuangan. Kalau saya mengupas perjuangan PGRI Ibu Bapak, sehari semalam tidak selesai. Apalagi terkait dengan lahirnya PGRI. PGRI lahir itu asal muasalnya dari apa tuh Ibu Bapak? Asal muasalnya adalah perang Asia Ibu Bapak.
Jepang berhasil mengalahkan Rusia. Rusia itu bisa dikalahkan oleh orang Jepang, sehingga muncul di berbagai kawasan Asia muncul kebangkitan nasional. Di India Mahatma Gandhi, ya, di Indonesia muncul Budi Utomo, di Cina Sun Yat-sen itu juga merupakan tokoh kebangkitan nasional di sana. Lahir Budi Utomo sebagai organisasi kebangkitan nasional sebetulnya di tahun 1905 itu juga sudah berdiri organisasi pada masa itu, yaitu Serikat Dagang Islam yang dipimpin oleh Haji Samanhudi. Tetapi Haji Samanhudi tidak bisa disebut sebagai organisasi kebangkitan nasional karena bersifat eksklusif gitu, Islam. Walaupun di tahun 1912 berubah menjadi Serikat Islam di bawah pimpinan Bos Cokro Ami. Dan PGN itu berdiri 4 tahun setelah kebangkitan nasional, Ibu Bapak. Yang tokoh-tokohnya tidak lain juga tokoh-tokoh kebangkitan nasional. Sampai pada perubahan di tahun 1932 dari namanya Persatuan Buruh Hindia Belanda menjadi Persatuan Buruh Indonesia. Kemudian di tahun 45, 100 hari setelah Indonesia merdeka, berubah bertransformasi menjadi Persatuan Buruh Republik Indonesia. Dulu kesepakatan Ibu Bapak ada Persatuan Buruh Bantu, Persatuan Buruh Pribumi, Persatuan Buruh Desa, itu bergabung menjadi Persatuan Buruh Hindia Belanda, kemudian realisasinya pada Persatuan Buruh Indonesia 45 langsung berdiri Persatuan Buruh Republik Indonesia, sehingga tunggal Ibu Bapak. Maka pada kesempatan ini mari kita sadari bahwa guru itu lemah kalau tidak berorganisasi. Maka perlu berorganisasi. Di bawah, di mana? Di PGRI. Kenapa PGRI? PGRI organisasi yang sudah paripurna. Mengapa paripurna? Karena organisasi tidak hanya pada di satuan pendidikan saja, tetapi di tingkat cabang, di tingkat kabupaten kota, di tingkat provinsi, di tingkat nasional, bahkan di tingkat global. Dan ini tidak hanya di kota Semarang, tetapi di seluruh Indonesia ada pengurus cabangnya. Sedangkan organisasi lain, Ibu Bapak, paling hanya ada di beberapa kabupaten kota, hanya ada di beberapa provinsi. Kalau PGRI pasti semuanya ada dan jelas kepengurusannya, ya. Jelas kepengurusannya ada, kantornya ada, ya. Orangnya jelas, begitu ya, tidak gelap begitu. Mungkin itu Ibu Bapak yang bisa saya sampaikan. Nanti suatu saat kita perlu membahas perjuangan-perjuangan PGRI sehingga kita semua yakin penting berorganisasi di Persatuan Buruh Republik Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya tidak berpantun, sudah Bu Eni sudah senyum-senyum Pak Iron. Nanti kalau berpantun ya paling itu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Erwan Rahmat SPD MPD yang sudah memberikan sambutan luar biasa pada malam hari ini. Ada 4 pesan yang menyejukkan hati kita semua. Yang pertama, perjuangan PGRI terkait Undang-Undang Guru dan Dosen mengenai sertifikasi tetap dipertahankan minimal 1 kali gaji. Yang kedua, jabatan fungsional guru swasta dan perjuangan PGRI bukan hanya untuk guru negeri saja, namun guru swasta juga diperjuangkan oleh PGRI. Yang ketiga, PGRI berjuang agar PNM tidak menjadi beban bagi Bapak Ibu guru. Yang terakhir, guru itu lemah kalau tidak berorganisasi. Mari kita semua hidupkan organisasi PGRI. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Dr. Erwan Rahmat. Kalau tadi Bapak Erwan sudah memberikan pantun, saya akan membalas pantun dari Bapak Erwan. Malam hari duduk bersantai, menikmati udara yang sejuk terasa.
Terima kasih Bapak Erwan Rahmat atas sambutan yang disampaikan dengan damai. Semoga kebersamaan PGRI Candi Sari selalu terjaga. Baik Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, untuk selanjutnya adalah acara inti, acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu Mau'idoh Hasanah yang akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Bapak Kiai Haji Muhammad Dimyati SAG. Kepada Bapak Kiai Haji Muhammad Dimyati SAG kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata itu betul Mas Kafi. Ya, keluarga guru harus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena semboyan guru itu semboyan mulia. Guru digugu dan ditiru, itu menjadi penting. Allah witrun yuhibbul witra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad waffaqa lil ilmi khairil khalqihi wa lituqa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Qalu, para malaikat berkata, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, tiada ilmu yang kami miliki, illa kecuali ma 'allamtana, apa saja yang telah kau ajarkan kepada kami. Innaka, sesungguhnya engkau ya Allah, antal alim, engkau zat yang maha mengetahui, al hakim, lagi maha bijaksana. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua PGRI Kota Semarang atau yang mewakili juga yang kami hormati pengawas WAI Kota Semarang, Korsamping Kecamatan Candisari, Ibu Heni yang alhamdulillah hadir, juga yang saya hormati K3S Kecamatan Candisari, serta kepala sekolah yang berkesempatan hadir di tempat ini, yang saya hormati Ketua KKG PAI Kecamatan Candisari, tidak ketinggalan para guru, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang hadir, rahimakumullah. Mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat kami, tidak kami sebut satu persatu. Hadirin Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur mari kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat hidayah inayahnya. Alhamdulillah kita masih diberi kekuatan lahir batin untuk bisa menunaikan kewajiban puasa di Ramadan tahun ini, serta kita bisa hadir bersama-sama dalam jalinan ukhuwah silaturahim di kesempatan tarling ini. Semoga hadir kita dengan niatan baik Allah catat sebagai amal soleh-solehah kita. Amin ya rabbal alamin. Salat salam semoga kepada baginda Rasul Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, teman saya Pak Komarudin
Ini kebetulan hari ini WA saya izin. Beliau lama ngecuk waktu ini. Ya bukan berarti saya sibuk, cuman kadang kedahuluan orang lain, Pak. Maka alhamdulillah malam ini saya bisa ke sini. Kadang berpikir, Pak, suwe-suwe jaluk waktu nek saya kultum 7 menit mesake, Pak. Maka niat saya mulai lama tapi di sana kok pantun, Pak. Ikan supat ikan gabus sih. Terus piye? Iya, katanya makin cepat makin bagus. Ya, khairul umuri awsatuha. Sing paling apik middle, tengah-tengah. Betul nggih? Nggih, sebarang entos. Nggih, para rawuh Bapak Ibu yang saya hormati. Saya mungkin melanjutkan satu kisah menarik. Beliau dari Kota Semarang, Pak siapa? Tentang kasus-kasus yang pernah terjadi, beliau sampaikan sebagai warning, sebuah peringatan, karena ini hal serius, apalagi kalau terjadi di dunia pendidikan. Iya, tadi bahasa guru digugu dan ditiru masalahnya. Al-madah muhimmah, walakin at-tariqah aham. Yang namanya materi itu penting, tapi jauh lebih penting adalah metode. Karena sebaik apapun materi yang dikemas, tetapi cara penyampaiannya tidak kalamun balik, tidak sampai kepada audien, kepada siswa, kepada anak-anak kita, jadi muspro. Sekarang at-tariqatu muhimmah, walakinnal mudarris aham. Yang namanya metode itu penting, tapi jauh lebih penting adalah si penyampai, yang tidak lain adalah guru, yang tidak lain adalah bapak dan ibu. Ternyata al-mudarris muhimun, walakin ruhul mudarris ahammu minhu. Yang namanya guru menjadi penting, tetapi jauh lebih penting adalah akhlak guru. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat. Jadi disinilah yang namanya ruhul mudaris, akhlak guru menjadi prioritas. Sebab ini bukan persoalan hanya transfer learning. Ini bukan seolah hanya knowledge mawon, boten. Tetapi guru di kelas yo guru, di rumah yo guru. Melekat. Oleh karenanya lewat tarbiyah dengan Ramadan ini, pendidikan besar yang Allah sampaikan ini luar biasa. Jadi mohon maaf, mungkin yang membedakan panjenengan di formal, saya kebetulan pendidik informal. Saya dosen TPQ, Pak. Alhamdulillah. Jadi gula wentak sama, urusannya adalah anak didik. Ada bahasa yang dalam term Arab itu dibedakan. Kalau pendidikan, kalau pengajaran itu namanya tarbiyah. Itu pernah dikritik tentang fakultas tarbiyah, fakultas pendidikan kalau pakainya tarbiyah.
Sebab itu hanya penyampai ilmu saja. Tetapi ahli syariati mengatakan bahwa lebih tepatnya pendidikan itu adalah fakultas adab. Nabi mengatakan adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Satu keberhasilan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dibangun dari karakter, dibangun dari kejujuran, dibangun dari attitude, sikap. Maka yang beliau sampaikan yaitu bahasa dakwah bil qaul relatif sedikit, relatif kecil dibandingkan dakwah bil hal. Dakwahnya Nabi adalah dakwah contoh, dakwah langsung perilaku, dan itu yang akhirnya menjadi keberhasilan luar biasa. Cukup dalam kurun waktu singkat 23 tahun kurang lebihnya bisa sampai ke sini, alhamdulillah, luar biasa. Oleh karenanya sekali lagi puasa mengajarkan nilai-nilai ruhaniyah yang luar biasa. Bukankah kita tahu bersama Bapak Ibu, satu-satunya ibadah yang menunjukkan kerahasiaan tingkat tinggi hanya ada pada puasa. Betul Bapak? Tadi kita sholat, orang di luar ngerti, baik bacaannya, geraknya, apalagi sekarang modelnya viral. Nanti jam 2 jenengan dapat kiriman, lur tahajud lur. Oh berarti fulan lagi tahajud. Sing aneh bin ajaib, tangannya sedekap, sing ngene-ngene, lur aku lagi sholat lur. Iya, orang mau umroh, durung umroh wis terkenal, napa Pak? Syukuran. Sak PGRI diundang kabeh. Belum haji sudah ramai. Sedekah juga demikian. Tapi siapa yang tahu orang itu puasa atau tidak? Hanya diri kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu Allah yang menyampaikan dalam hadis qudsiynya bahwa puasa itu Allah mengklaim miliknya. Puasa adalah milikku, wa ana ajzibihi, dan aku sendiri yang akan memberikan pahala. Allahumma amin. Oleh karenanya disinilah barangkali patut untuk menjadi renungan. Monggo kita sudah memilih tentang profesi kita, menurut saya panjenengan tepat sekali. Mohon maaf kalau soal kelahiran panjenengan tidak bisa memilih, itu adalah takdir. Lahir dari rahim siapa, lahir di kota mana. Tetapi soal profesi adalah pilihan. Panjenengan sudah memilih bahwa saya bismillah nawaitu mau jadi guru. Alhamdulillah. Tepuk tangan buat guru. Maka kemuliaan profesi ini mari dijaga. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat yang ibu bapak sampaikan adalah investasi untuk akhirat kelak yang tiada pernah terputus. Dan inilah bapak ibu, kemuliaan panjenengan sudah dicatat. Maka tidak usah berharap kepahlawan panjenengan diabadikan. Cukuplah pahlawan tanpa tanda. Tidak apa-apa. Oleh karenanya sekali lagi melalui Ramadan puasa ini, mari gelorakan tentang nilai-nilai kejujuran kepada anak-anak kita. Tentu saja kita cerminnya.
guru cerminnya, the mirror. Maka yang namanya kaca jangan pernah pecah. Kasihan nanti untuk ngilong dah apik. Sekali lagi, ibadah apapun kita tidak berharap pujian orang lain. Biarlah malaikat raqib yang mencatat. Biarlah Allah yang akan membalas dengan yang lebih baik. Semoga pertemuan ini sebuah pertemuan yang menggugah kesadaran kita bersama, kemuliaan kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pengajar. Mari tanamkan nilai-nilai apapun kebaikan untuk anak-anak kita. Semoga generasi esok lebih baik dari generasi kita sekarang ini. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kepada Bapak Kiai Haji Muhammad Dimyati SAG atas Mauidhah Hasanah pada malam hari ini. Untuk menyegarkan suasana pada malam hari ini, ada 2 buah pantun kami persembahkan kepada beliau yang terhormat Bapak Kiai Haji Dimyati. Duduk bersama di malam hari, Cakep. angin sepoi menenangkan hati. Cakep. Terima kasih Bapak Kiai Haji Dimyati atas Mauidhah Hasanah yang diberi menjadi bekal bagi keluarga besar PGRI Cabang Candisari. Minum teh hangat terasa nikmat, Cakep. udara malam terasa sejuk sekali. Terima kasih atas Mauidhah Hasanah yang penuh khidmat dari Bapak Kiai Haji Dimyati untuk PGRI Cabang Candisari. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, tak terasa waktu terus berjalan. Malam yang sejuk ini telah kita lalui bersama dengan penuh kehangatan, kebersamaan dan rasa kekeluargaan dalam acara Ramah Tamah Keluarga Besar PGRI Cabang Candisari. Semoga silaturahmi yang terjalin pada malam hari ini semakin mempererat persaudaraan di antara kita, menambah semangat pengabdian kita sebagai pendidik serta membawa keberkahan bagi kita semua. Di penghujung acara, marilah kita tutup acara pada malam hari ini. Dan sebelum kita tutup, baik, kita tutup kegiatan Ramah Tamah pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada tutur kata di hati Bapak Ibu semuanya. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.